Supaya naik bus nggak bayar, baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. 41 kali nggak napas. Insyaallah nggak bayar karena pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Di Indonesia adalah contoh negara yang paling berhasil strategi orang-orang Eropa di dalam melenyapkan Al-Quran. Karena buktinya di Indonesia Al-Quran itu fungsinya cuma 5 secara resminya. Yang pertama hanya untuk sumpah jabatan, ya toh? Yang kedua untuk musabaqah tilawatil Quran, dan itu sangat efektif. Orang diajak untuk menghafalkan lagunya, lafadznya, tidak pernah diajak untuk mengupas maknanya, tafsirnya, apalagi menerapkan isinya. Yang ketiga untuk cari ilmu gaib kebal, supaya naik bus nggak bayar, baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. 41 kali nggak napas. Insyaallah nggak bayar karena pingsan. Ya. Yang ketiga untuk acara seremonial. Mau ada acara peringatan Maulid, baca Al-Quran. Ada mau nikahan, baca Al-Quran, termasuk juga untuk hiasan dinding masjid. Siapa yang pakai mengambil tadabbur dari tulisan yang di dinding, Pak? Mana ada orang tadabbur? Ya Al-Quran. Dan yang keempat untuk kematian. Coba bayangin, Pak, Quran manfaatnya apa? Setelah mati baru dibacakan ayat wajibnya sholat. Setelah mati dibacakan ayat wajibnya puasa. Setelah mati dibacakan ayat tentang wajibnya menegakkan hukum-hukum Allah. Mas, orang mati mana yang mau sholat di kuburan? Orang mau mati mana yang sekarang pakai hijab? Orang mati dibacakan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Loh Pak, memang suruh pakai jilbab Pak di kuburan? Itu yang aneh. Sementara ayat yang paling sering, surat yang paling sering dibaca di dalam Al-Quran apa? Yasin. Ini apa, kematian. Di dalam surat Yasin Allah katakan liyundhira man kana hayyan, agar Allah memperingatkan orang-orang yang hidup. Agar Nabi Muhammad memperingatkan orang-orang yang hidup dengan Al-Quran itu. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Jadi yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk membacakan Al-Quran ini kepada orang yang hidup, tapi kenyataannya cari Al-Quran setelah apa? Setelah mati. Dan anehnya lebih diperkecil lagi, orang tidak kenal kecuali Al-Fatihah. Sudah, padahal di sini ada 114 surat. Pernah nggak dikirim dalam satu acara selamatan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah? Keren, Masya Allah. Gak ada. Coba bayangin Pak, orang mati saja sudah tidak perlu sholat, dibacakan ayat tentang sholat. Orang mati sudah tidak perlu hijab, tidak perlu haji lagi, tidak perlu sekarang mendekatkan diri kepada Allah, karena dia sudah mendapatkan hisab dan balasan. Malah dibacain Al-Quran, sementara yang butuh nggak pernah dibacakan Al-Quran. Dan anehnya diciutkan lagi Al-Fatihah. Kira-kira hancur nggak Al-Quran? Habis. Ya. Fungsi Al-Quran di Indonesia cuma 5. 1 untuk musabaqah tilawatil Quran. 2 untuk sumpah jabatan.
3 untuk acara seremonial, keempat untuk acara apa? Untuk apa? Kematian. Itu. Kemudian yang kelima, ayo Mas. Yang kelima Mas. Apa? Sudah. Ya, itu. Bahkan sekarang musabaqah tilawatul Quran itu juga bergeser jauh. Penilaian lagu itu hampir 70%. Sisanya adalah adab macam-macam. Jadi betul-betul orang itu tidak diinginkan untuk mengetahui isi Al-Quran. Itu mengerikan. Banyak.